عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan pada kita segala kenikmatan, termasuk kesehatan lahir dan batin. Allah memberikan pada kita kenikmatan agar kita bisa bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, Allah akan menambah lagi dengan nikmat-nikmat yang berikutnya, bahkan yang kekal abadi, bahkan yang jauh lebih baik. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Fiqhu Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Kita masuk bab yang ke 11. Qala hafidhahullahu ta'ala, qaidah asma'ullahi ta'ala a'lamun wa aus. Alhamdulillah. Asma'ullahu ta'ala a'lamun wa ausafun. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama dan sifat-sifat. Jadi asma'ullah itu semuanya adalah nama sekaligus sifat. A'lam artinya tanda untuk zat, ya, zat yang dinamai. Ausaf berarti sifat yang terkandung di dalam nama itu. Qala inna minal qawaidil mufidah, sungguhnya di antara kaidah yang penting, fi babi asma'illah, fi babil asma'il husna, fi babi fikhi asma'il husna, di dalam bab fikih al-asma al-husna, anna asma'ahu al-husna, bahwa nama-nama Allah yang husna itu subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsafun, adalah nama-nama dan sifat-sifat. Wal wasfu biha la yunafi al-alamiyah, jadi pensifatan Allah dengan asma tersebut tidak menafikan dia sebagai alam. Alam itu sebagai tanda, sebagai nama. Fahiya alamun bi'tibari dalalatiha ala dzat, maka dia adalah tanda-tanda atau nama-nama jika ditinjau dari penunjukannya kepada zat. Allah itu apa? Allah itu zatnya Allah. Ar-Rahman juga menunjukkan kepada zat Allah. Ar-Rahim juga menunjukkan kepada zat Allah. Zatnya satu, namanya banyak, tapi zatnya satu. Jadi setiap nama Allah, sebanyak apapun nama itu, menunjukkan kepada satu makna, yaitu apa? Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ditinjau dari penunjukannya kepada zat.
maka nama adalah nama. Nama adalah nama, sekedar nama, sekedar tanda. Wa ausafun, dan nama-nama Allah juga sebagai sifat-sifat bi'tibari madallat alaihi minal ma'ani, ditinjau dari apa yang ditunjukkan oleh makna-makna yang ada dalam kata itu, dalam nama itu. Wa hiya bil tibaril awal mutaradifatun, maka ditinjau dari yang pertama tadi menunjukkan kepada zat. Seluruh nama Allah itu mutaradifah. Mutaradifah berarti sinonim. Jadi nama Allah semuanya sinonim. Allah itu apa? Allah itu menunjukkan pada zat Allah. Ar-Rahman itu siapa? Ar-Rahman itu Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahim juga Allah. Al-Ghafur Allah. As-Sami' Allah. Jadi maknanya satu. Itu namanya sinonim. Sinonim itu apa? Dua kata atau lebih satu makna. Itu namanya sinonim, persamaan kata. Jadi Ar-Rahman adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah As-Sami', As-Sami' adalah Al-Basir, sama semuanya. Ditinjau dari apa? Penunjukannya kepada zat, sama-sama menunjukkan kepada zat yang satu, mutaradifah. Seperti misalnya kita kalau itu lihat sebelah sini ada aliran air, apa namanya? Apa namanya? Sungai. Ada yang nyebut sungai, ada yang nyebut kali, ada yang nyebut kalen, ada mungkin bahasa lain macam-macam ya. Tapi maknanya satu enggak? Satu itu, air mengalir di situ, itu namanya sungai. Kali. Sungai dengan kali itu namanya kata apa? Sinonim, mutaradifah. Nah, nama-nama Allah mutaradifah. Nama-nama Allah semuanya mutaradifah. Sinonim semuanya. Tapi dari satu tinjauan. Nanti ditinjau dari yang lainnya beda lagi. Mutaradifah kenapa? Lidalalatiha ala musamman wahid, karena menunjukkan kepada yang dinamai yang hanya satu, sehingga banyak kata tapi satu makna. Wa huwa Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil itibari tsani, tapi ditinjau dari segi yang kedua, yaitu dari segi maknanya. Mutabayyinatun, maka berbeda-beda. Mutabayyinah, Allah itu bukan Ar-Rahman, Ar-Rahman bukan Ar-Rahim, Ar-Rahim bukan As-Sami, As-Sami bukan Al-Basir, dan begitu seterusnya. Semua nama Allah beda semua. Apanya yang beda? Maknanya ya, makna yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat. Mutabayyinah, jadi beda semuanya. Lidalalati kulli wahidin minhuma, karena penunjukan bukan minhuma, minha, karena penunjukannya masing-masing satu dari nama-nama itu semuanya ala ma'ani ala ma'nahul khas, ala ma'nahul khasi, kepada maknanya yang khusus. Jadi masing-masing maknanya beda semua. Fal hayyul alimul qadirus sami'ul basirur rahmanur rahimu al azizul hakimu kulluha asmaun, semua adalah nama-nama. Limusamman wahidin, untuk yang dinamai yang cuma satu-satunya, yaitu Allah azza wa jalla. Lakin al hayyi maknan khas, tapi hayyi memiliki makna khusus. Sami juga punya makna khusus, Basir juga punya makna khusus. Al-Hayyu yadullu ala sifatil hayah. Al-Hayyu menunjukkan sifat hidup. As-Sami menunjukkan sifat mendengar. Al-Basir menunjukkan sifat melihat, dan begitu seterusnya. Wa hakadha. Fa ya bihadzal i'tibar, maka dia dengan tinjauan ini mutabayyinatun, berbeda-beda. Lidalalati kulli ismin minha, karena penunjukan masing-masing dari nama itu ala maknahul khasi, kepada maknanya yang khusus. Waqad tanawa'at ad-dalailu fil kitabi was sunnati, dan telah bervariasi penunjukan di dalam Alkitab dan As-Sunnah.
ala istimali asma'illahil husna ala ma'ani wal awsafi, ya, atas pencakupan nama-nama Allah kepada nama-nama Allah yang husna kepada makna-makna dan sifat-sifat. Banyak sekali bentuk atau variasi penunjukannya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, wa thubutu makna al-kamali, penetapan makna yang sempurna, qad dalla alaihi al-Quran, telah ditunjukkan oleh Al-Quran, bi'ibaratin mutanawi'atin, dengan ungkapan yang bervariasi, dalatin ala ma'anin, yang menunjukkan kepada makna-makna, mutadamminatin lihadal makna, yang mengandung makna ini. Fama fil Qur'ani min isbatil hamdi lahu, maka apa yang ada dalam Quran berupa penetapan pujian bagi Allah, wa tafsilu mahamidihi, dan juga perincian pujian-pujiannya, wa anna lahul mathalul a'la, dan Allah itu memiliki sifat yang tinggi, yang paling tinggi, wa isbatu ma'ani asma'ihi, dan penetapan makna-makna dari nama-namanya, wa nahu dzalika kulluhu dalun ala hadzal makna, dan yang semisal itu semuanya menunjukkan kepada makna ini. Artinya semua nama itu mengandung sifat. Wa abrazu hadil adillah mayali, dan yang paling menonjol dari dalil-dalil ini adalah sebagai berikut. Awalan, yang pertama, annallaha wasafa asma'ahu bi annaha kullaha husna, bahwasanya Allah Ta'ala mensifati nama-namanya bahwasanya semuanya itu adalah husna, terindah, ai balighatun fil husn, sempurna dalam keindahannya, tamamuha, sampai kepada tingkat sempurnanya, wa kamaluha, sempurnanya sama. Kenapa bisa sempurna? Maknanya listimaliha ala awsafil kamali, karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Jadi keindahannya sempurna karena mengandung sifat yang sempurna. Wa nu'util jalali, dan sifat-sifat yang agung. Walau kanat a'laman jamidatan, kalau seandainya nama Allah itu hanya sekedar nama-nama yang beku, yang tidak mengandung makna, ghairadha latin ala ma'anin, enggak menunjukkan kepada makna-makna, lam takun husna, maka tidak akan menjadi husna. Itu satu, ya. Ketika nama Allah dijuluki dengan husna, itu artinya apa? Karena nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Ini yang paling jelas. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan apa? Nama Allah mengandung sifat. Ikhbarullahi an nafsihi bitafarrudihi, yaitu pengkhabaran Allah Ta'ala tentang dirinya dengan keesaannya bil mathalil a'la. Pengkhabaran Allah tentang dirinya dengan keesaannya dengan mathalul a'la. Artinya Allah sendiri yang memiliki al-mathal al-a'la. Mathal itu sifat yang paling tinggi. Jadi Allah mengkhabarkan tentang dirinya, Allah sendiri yang punya sifat yang paling tinggi. Dalam firman-Nya walillahil mathalul a'la, dan milik Allah lah sifat-sifat yang paling tinggi. Kenapa dikatakan di sini tafarrud, hanya Allah sendiri? Karena di sini didahulukan khobar sebelum mubtada. Mubtadanya al-mathalu ala sifat, kemudian lillah ini khobar. Harusnya mubtada dulu baru khobar kalau kalimat yang asli. Tapi di sini Allah dahulukan khobarnya, maka itu berfaedah hasar, pembatasan. Jadi hanya milik Allah lah, gitu artinya. Enggak milik yang lain. Hanya milik Allah lah sifat yang paling tinggi. Kemudian juga ayat yang lain. Tadi An-Nahl ayat 60, kemudian dalam Ar-Rum ayat 27 sama ini, walahul mathalul a'la, dan hanya miliknya
sifat yang paling tinggi, dan nya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, walillahil matsalul a'la, ai artinya al kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak tanpa batas, min kulli wajhin, dari segala sisi, enggak cuma satu sisi, wa huwa mansubun ilaihi, dan itu hanya disandarkan kepada Allah semata. Kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah saja. Wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan min jumlatil ma'ani allati yufassaru biha al-matsalul a'la, menyebutkan sejumlah makna-makna yang ditafsirkan dengannya kata al-matsalul a'la. Di antara maknanya apa? Thubutu sifatil ulya lillahi subhanahu, penetapan adanya sifat-sifat yang tinggi bagi Allah semata. Jadi matsal di sini artinya sifat gitu. Kemudian dalil yang ketiga, ma warada fil Quran, apa yang terdapat di dalam Al-Quran, min isbatil hamdilahu, berupa penetapan pujian baginya subhanahu, wa tafsilu mahamidihi, kemudian juga perincian dari pujian-pujian Allah Ta'ala, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Famin asma'ihi subhana, di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Wa min tafasili mahamidihi fil Qur'ani qaulu Ta'ala, ini contoh nama Allah yang mengandung pujian, Wahhab, yang maha memberi anugerah. Contoh perincian dari pujian-pujiannya di dalam Quran adalah firman Allah surat Ibrahim ayat 39, alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari, segala puji bagi Allah. Nah ini Allah mengatakan alhamdu, segala puji. Ketika apa? Alladzi wahaba, yang telah memberi anugerah. Jadi Allah terpuji karena apa? Karena wahaba, Allah memberikan anugerah. Wahabali, karena Allah memberi anugerah kepadaku, alal kibari, di saat usia tuaku, Ismail dan Ishak. Jadi Ibrahim diberi anugerah berupa anak padahal usia udah tua, yaitu Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'u du'a, sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengarkan doa. Mendengar artinya mengabulkan. Jadi Allah memuji dirinya dan merinci apa itu pujiannya. Nah, di sini Allah memuji dirinya karena apa? Karena memberi anugerah. Memberi anugerah berupa anak. Kemudian contoh yang lain, wa min asma'ihi subhana, di antara nama Allah adalah Al-Khaliq. Kemudian di antara perincian pujian-pujiannya dalam Quran adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Al-Khaliq. Jadi Allah terpuji karena Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Wa ja'ala dzulumati wan nur, kemudian sifat lain Allah juga menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kalau kegelapan banyak, cahaya cuma satu. Kesesatan banyak, kebenaran cuma satu. Agama banyak, yang benar cuma Islam. Aliran sesat banyak, yang selamat cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Wa min asma'ihi subhana. Kemudian di antara nama Allah Al-Quddus As-Salam, yang maha suci, yang maha selamat. Maka di antara perincian pujiannya dalam Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, wa qulil hamdulillah, dan katakan segala puji bagi Allah semata, alladzi lam yattakhid waladan, yang tidak mengambil anak. Jadi Allah terpuji karena enggak punya anak. Kalau manusia punya anak baru terpuji. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada bagi Allah sekutu dalam kerajaannya. Ini juga terpuji. Walam yakul lahu waliyun minadulli, dan tidak ada bagi Allah wali, ya, penolong karena kehinaan. Ya, Allah enggak perlu ditolong karena hina sehingga ditolong jadi mulia gitu. Wa kabbirhu takbiro, dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Ini perincian dari pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama Allah Ta'ala Al-Malik Al-Alim. Wa min tafasili mahamidi fil Qur'ani qaulu ta'ala, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang miliknya lah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan baginya segala puji di akhirat. Dan baginya segala puji di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui yang kecil, yang detil. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa rahimul ghafur, dan Allah maha pengasih, maha pengampun. Nah itu yang ketiga ya. Jadi adanya apa yang ada dalam Quran tentang penetapan pujian bagi Allah dan perincian pujian itu. Artinya menunjukkan apa? Allah memiliki sifat-sifat dari nama-namanya. Nama-namanya mengandung sifat. Kemudian dalil yang keempat, Ana fil Qur'ani itsbatan li asma'illahi wa itsbatan li sifati. Di dalam Quran terdapat penetapan untuk nama-nama Allah dan penetapan untuk sifat-sifatnya. Allati dalat 'alaiha tilkal asma'. Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama itu. Contoh, fasamma nafsahu al-aziz. Allah menamakan dirinya al-aziz. Wa wasafa nafsahu bil izzah. Kemudian Allah mensifati dirinya dengan al-izzah, di mana al-izzah ini merupakan makna dari al-aziz. Fi qouli ta'ala, contohnya Allah berfirman, falillahil izzatu jami'an. Maka milik Allah lah keperkasaan semuanya. Kemudian di ayat lain Allah bilang aziz, Allah punya nama al-aziz. Berarti kata al-aziz ini mengandung makna apa? Dzul izzah, yang memiliki izzah. Wa sama nafsahu al-alim. Kemudian Allah juga menamakan dirinya al-alim. Kemudian mensifati dirinya dengan ilmu, seperti dalam firman-Nya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka tidak meliputi sedikit pun dengan sesuatu pun dari ilmunya, ilmu Allah. Jadi ilmu Allah punya ilmu berarti. Karena Allah namanya al-alim, Allah punya ilmu. Illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi mereka enggak bisa meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki sebagian.
Kemudian Allah juga berfirman, fa'lamu, ketahuilah, annama unzila bi'ilmillah, bahwasanya apa yang diturunkan itu dengan ilmu Allah. Jadi Allah punya ilmu. Contoh yang ketiga, Allah menamakan dirinya Al-Qawiyyu, Al-Qawi. Maka Allah juga mensifati dirinya dengan kekuatan, dari seperti kata Al-Qawi dari kata kuwah, kekuatan. Seperti dalam firman-Nya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah itu adalah sang maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Karena nama Allah Al-Qawi artinya dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Kemudian Allah menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ini banyak sekali. Dan mensifati dirinya dengan rahmah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabb kamu itu maha pengampun yang memiliki rahmah. Wa sama nafsahu Al-Hakim. Kemudian Allah juga menamakan dirinya dengan Al-Hakim, dan Allah mensifati dirinya dengan hukum dalam firman-Nya, lahul hukmu, hanya milik Allah lah segala hukum, karena nama Allah Al-Hakim. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Dan juga firman Allah, ala lahul hukmu, ketahuilah hanya milik Allah lah segala hukum, wa huwa asra'ul hasibin, dan dia maha cepat perhitungannya. Kemudian Allah menamakan dirinya Al-Qadir, dan mensifati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah bahwasanya Allah itu memiliki kudrah, memiliki kemampuan, kekuatan, kekuasaan. Seperti dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku mohon pilihan dengan ilmumu, dan aku mohon kemampuan dengan kemampuanmu. Berarti Allah punya kudrah, kemampuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian juga dalam sabda Nabi, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi. Ya Allah, dengan ilmumu yang gaib, terhadap yang gaib, dan juga kudrahmu terhadap segala makhluk. Nah, berarti Allah memiliki kudrah, karena nama Allah Al-Qadir. Riwayat Al-Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya. Kemudian Allah menamakan dirinya Al-Basir. Maka Allah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah bahwasanya Allah memiliki basar, memiliki penglihatan, karena namanya Al-Basir, yang melihat, maha melihat. Innallaha la yunalu wa la yanbaghi lahu an innallaha la yanamu, Allah tidak tidur, wa la yanbaghi an yanama, dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Yakhfidu al-qista wa yarfa'u, Allah menurunkan timbangan dan juga menaikkan. Yarfa'u ilaihi amal lail qabla nahari, Allah mengangkat kepadanya amalan malam sebelum tiba siang. Wa amalan nahari qabla lail, dan amalan siang sebelum malam. Hijabuhun nur, tirainya Allah itu cahaya. Lau kasyafaha, kalau Allah singkap, laharaqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu. Kalau disingkap tirainya, niscaya pancaran wajahnya akan membakar apa yang berakhir kepadanya pandangannya dari makhluknya. Masya Allah, sejauh mata Allah memandang. Ya, Allah memiliki sifat memandang, melihat, basar. Adapun memiliki mata, ada juga dalil yang lain yang menunjukkan itu. Seandainya cuma dari dalil ini kita nggak tahu Allah punya mata atau enggak, ya, karena di sini cuma dibilang melihat. Melihat tuh nggak harus pakai mata gitu. Kamera bisa ngelihat tanpa mata, ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil yang kelima, anna fil Qur'ani itsbatan li asma'illahi wa ikhbaran minallah, bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat penetapan untuk nama-nama Allah dan pengkhabaran dari Allah tentang dirinya dengan perbuatan-perbuatan dari nama itu, perbuatan yang merupakan konsekuensi dari nama itu. Wal af'al ahkamun lisifat, dan perbuatan-perbuatan itu merupakan hukum-hukum bagi sifat atau konsekuensi dari sifat.
Fathubutul fi'il dalilun ala thubuti sifah. Jadi ditetapkannya perbuatan itu sebagai dalil atas ditetapkannya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan Allah punya sifat. Nama Allah mengandung sifat. Maka Allah menamakan dirinya As-Sami'. Wa akhbara, dan Allah mengkhabarkan tentang dirinya dengan perbuatan yang merupakan konsekuensi dari nama ini As-Sami'. Ya, Allah punya perbuatan yaitu mendengar. Seperti dalam firman-Nya, qad sami'allah, sungguh Allah telah mendengar. Ini perbuatan mendengar yang merupakan cabang dari sifat Allah mendengar dan cabang dari nama Allah As-Sami'. Qad sami'allahu qaula allati tujadiluka, sungguh Allah telah mendengar perkataan orang yang mendebatmu, seorang wanita, fi zaujiha, tentang suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialog di antara kalian berdua. Di sini juga ditegaskan lagi Allah mendengar. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sami', nama Allah yang mengandung makna yasma', sama'. Kemudian firman Allah, innani ma'akum asma'u wa ara, sungguh aku bersama kalian berdua. Bersamanya apa? Aku mendengar, aku melihat. Itu kebersamaannya, bukan bersama fisik atau zat. Kemudian Allah menamakan dirinya Al-Alim dan mengkabarkan tentang dirinya dengan perbuatan. Dari hal itu dalam firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang di depan mereka, maksudnya masa depan, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka, maksudnya masa lalu. Wala yuhituna bihi ilma, mereka tidak meliputi Allah dengan ilmu. Jadi sini ya'lamu, mengetahui, ini perbuatan. Kemudian firman Allah Ta'ala, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sungguh kami mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian terangkan. Kemudian firman Allah, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan, pasti Allah akan memperdengarkan kepada mereka ayat-ayatnya. Tapi karena Allah tahu mereka enggak punya kebaikan, Allah enggak perdengarkan kepada mereka. Kemudian Allah menamakan dirinya dengan Al-Ghafur dan mengabarkan tentang dirinya dengan perbuatan, diantaranya bil fi'li min dalik, ya, dengan perbuatan dari Ghafur itu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian enggak suka Allah mengampuni kalian? Tuh, yaghfiru, perbuatan mengampuni, karena nama Allah Al-Ghafur. Kemudian juga firman Allah, qala rabbi inni dzalamtu nafsi, dia berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfarolah, maka Allah pun mengampuninya. Wa innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi namanya Al-Ghafur, Allah yaghfiru, ya, Allah mengampuni, atau ghafaro. Kemudian firman Allah, wa illa taghfirli, seandainya kamu tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan menyayangiku, akun minal khasirin, aku pasti jadi orang yang rugi. Jadi Allah bisa menyayangi, Allah bisa mengampuni. Kemudian wasamma nafsahu, dan Allah menamai dirinya Ar-Rahim. Wa akhbara an nafsihi, dan mengkhabarkan tentang dirinya dengan perbuatan dari itu. Contoh, wala yazaluna mukhtalifin, terus menerus mereka bertikai, berselisih. Ilaman rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Rabb kamu. Rahimah, merahmati, Allah merahmati, berarti Allah
punya perbuatan merahmati karena nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian firman Allah, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Yang keenam, dalil yang keenam bahwasanya nama Allah mengandung sifat. Annahu tabaraka wa ta'ala sama nafsahu fil Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala menamakan dirinya di dalam Al-Qur'an dengan nama-nama yang banyak. Tsumma nazzaha nafsahu an amma yudadu ma dalat alaihi minas sifat. Kemudian Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang menjadi lawannya. Amma yudadu, apa yang menjadi lawan dari apa yang ditunjukkan oleh sifat-sifatnya, sifat-sifat dari nama-nama itu. Contoh, Allah menamakan dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum. Baru Allah kemudian setelah itu mensucikan dirinya dari ngantuk dan tidur. Kenapa? Karena ngantuk dan tidur bertentangan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Munafi li kamali hayatihi karena menafikan kesempurnaan hidupnya, wa qayyumiyatihi dan qayyumiyahnya. Al-Hayyu itu artinya hidupnya sempurna, sehingga nggak mungkin ngantuk, nggak mungkin tidur. Kalau ngantuk dan tidur nggak sempurna. Kalau qayyum itu artinya menegakkan kehidupan yang lain. Allah menegakkan kehidupan yang lainnya. Kemudian la ta'khudhu sinatun wala naum. Berikutnya Allah menamakan dirinya dengan Al-Qawi, dan Allah mensucikan dirinya dari lughub. Lughub itu capek, karena qawi enggak mungkin capek. Wa huwa ta'ab, lelah. Wa an yaudahu ayyuskilahu hifdzus samawat, dan juga Allah nafikan kelemahan dari menjaga langit dan bumi. Jadi Allah enggak kecapean, enggak kerepotan untuk menjaga langit dan bumi. Limunafati dzalika likamali quwwatihi, karena itu bertentangan dengan kesempurnaan kekuatannya. Allah berfirman, wa ma massana min lughub, tidak menimpa kami capek. Wala yauduhu hifdzuhuma, dan tidak repot Allah menjaga langit dan bumi, karena Allah Maha kuat, enggak keberatan. Kemudian Allah menamakan dirinya Al-Alim, dan mensucikan dari dirinya dari lalai, lupa, karena itu bertentangan dengan kesempurnaan ilmunya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian lakukan. Semua Allah ilmui, sempurna ilmunya, enggak ada yang kececer. Kemudian juga firman Allah, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabb kamu tidak bakal lupa, ya, itu ilmu yang sempurna. Kemudian menamakan dirinya dengan Al-Ghani, dan mensucikan dirinya dari perkara yang menafikan kesempurnaan ghinanya. Maha kaya, sempurna kekayaannya, maka disucikan dari perkara yang menafikan itu. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu, Allah memberi makan dan tidak diberi makan. Dinafikan dari diberi makan. Jadi tidak diberi makan itu menunjukkan karena apa? Karena Allah Al-Ghani, Maha Kaya, enggak butuh apa-apa. Kemudian firman Allah, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak ingin mereka dari mereka rizki, dan aku tidak ingin mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dan contoh-contoh atas hal ini sangat banyak. Kaidah dalam
bab ini juga baku, ya, nggak ada sanggahan. Anakulama nafahu Allahu an nafsi, bahwa semua apa yang Allah nafikan dari dirinya dan Allah sucikan dirinya darinya, fahuwa mutadamminun lisubuti kamali diddil manfi, maka itu pasti mengandung kesempurnaan lawan yang dinafikannya, ya, bagi Allah tabaraka wa taala. Maksudnya apa? Kalau dinafikan tidur, kenapa? Karena sempurna lawannya. Lawan dari tidur melek, hidup gitu. Sempurna sifat hidup Allah. Kalau dinafikan capek, kenapa? Karena sempurna kekuatannya. Jadi Allah nggak capek. Dan begitu seterusnya, ya. Jadi ketika kita dapati dalam Quran maupun hadis tentang penafian sifat Allah, Allah menafikan ini, kita wajib meyakini penetapan kesempurnaan lawannya. Itu harus kita tetapkan. Kalau tidak, nggak ada gunanya Allah menafikannya. Jadi kita belum memuji Allah ketika mengatakan Allah tidak ini, Allah tidak itu, Allah tidak anu. Itu belum pujian sampai kita meyakini kesempurnaan lawannya. Sama seperti orang memuji raja gitu. Ada penyair, dulu kan raja itu suka sekali didatangi penyair-penyair untuk menyampaikan syair-syair yang paling bagus, memuji dirinya gitu. Nanti yang paling bagus kasih hadiah. Kalau ada penyair memuji raja, misal mengatakan, wahai tuanku, kamu bukan tukang sapu, kamu bukan tukang ngepel, kamu bukan tukang pijat, kamu bukan tukang cukur, kamu bukan tukang sampah, kamu bukan tukang, semua bukan. Apakah itu pujian? Belum. Jadi walaupun itu benar, raja bukan tukang sapu, ya betul. Bukan tukang ngecat, bukan juga, bukan. Semua benar, tapi itu belum memuji. Ya, sampai apa? Menetapkan sifat sempurna yang merupakan lawannya. Jadi penafian semata itu bukan pujian, ya. Makanya Allah jarang mensifati dirinya dengan sifat manfi, sifat penafian, jarang. Ini sebagai sanggahan terhadap Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat salbiyah atau manfiyah. Bukan cara Quran, ya, bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketujuh, warada fi sunnati, terdapat di dalam as-sunnah hadis-hadis yang mengandung penetapan makna-makna dan sifat-sifat untuk nama-nama Allah al-husna. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tidur, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu pun. Wa antal akhiru, engkaulah yang terakhir, falaysa ba'daka syai', maka tidak ada setelahmu sesuatu pun. Jadi menyebutkan nama sekaligus menjelaskan sifatnya. Nah, itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan nama Allah mengandung sifat. Wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai', engkau adalah yang paling tinggi, tidak ada di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin, dan engkau adalah yang paling batin, falaysa dunaka syai', sehingga tidak ada di bawahmu apapun. Hadis riwayat Muslim. Ini kalau hafal hadis ini bagus, ya, kelanjutannya masih ada, yaitu doa agar terhindar dari hutang, ya, bagus ini, atau agar dilunasi hutangnya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun, Allah itu maha malu, maha mulia. Yastahyi min abdihi, nah ini dijelaskan, hayyun apa? Malu. Yastahyi, Allah malu dari hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadayhi, kalau mengangkat kepada Allah kedua tangannya, menengadahkan tangan berdoa.
an yaruddahuma sifron, kemudian mengembalikannya dalam keadaan hampa. Allah nggak kasih, Allah malu. Maka antum setiap begini pasti dikasih Allah, pasti. Ya, makanya jangan bosan untuk berdoa, karena Allah Maha Pemalu. Allah malu kalau Allah nggak ngabulkan. Allah udah janji masalahnya, ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian juga hadis yang lain, sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal hakam. Sungguhnya Allah itu adalah al-hakam, wa ilaihil hukmu, kembali kepadanya segala hukum. Makanya namanya hakam. Hadis Abu Dawud dan yang lainnya. Juga sabda Nabi yang lain kepada Abu Bakar ketika bertanya kepada beliau atau meminta kepada beliau untuk mengajari beliau tentang doa. Maka Nabi bersabda tentang doa yang diucapkan di dalam sholat dan di rumahnya. Maka kata Nabi, kul, katakan, Allahumma inni dolamtu nafsi, ya Allah aku mendolimi diriku sendiri, zulman kathiron, dengan kedoliman yang banyak, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, sungguhnya ampunan itu dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini ada nama Al-Ghafur. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat mengampuni, tadi maghfirah. Kemudian di sini ada nama Ar-Rahim juga karena Allah bisa menyayangi. Makanya dalam doa minta irhamni, sayangi aku. Allah bisa menyayangi. Itu ahli bid'ah ya, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah enggak percaya Allah bisa menyayangi. Mereka menafikan sifat sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah dan Asy'ariyah menetapkan Ar-Rahim, Ar-Rahman nama Allah, tapi enggak memiliki sifat rahmah. Naudzubillah min dzalik. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan lain sebagainya ila ghairi dzalika minal wujuh, dari sisi-sisi yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu adalah nama dan sekaligus sifat. Ya, sekaligus mengandung sifat. Ini bab ini sebenarnya bantahan terhadap Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama Allah tapi menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha laysat a'laman, dan menganggap bahasanya atau nama Allah itu tidak hanya sekedar nama mahdotan semata, wa asma'an sorfatan, dan hanya sekedar nama sorof saja, laisat dalat ala ma'anin, yang tidak menunjukkan kepada makna, bal kulluha asma, bahkan semuanya adalah nama-nama yang terindah yang mengandung penetapan sifat-sifat yang sempurna dan karakter-karakter yang agung dan indah bagi Rabb Azza wa Jalla, sesuai dengan yang layak baginya, yang perkasa perkaranya dan tinggi kemuliaannya. Nah, itu akhir dari pembahasan kita kali ini ya. Intinya disebutkan di sini ada berapa? 7 dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah itu mengandung sifat. Mudah-mudahan kalau antum ketemu orang Mu'tazilah bisa memberi pencerahan ya, dengan 7 dalil ini. Nah, mereka nggak percaya. Menurut mereka nama Allah ya cuma nama, nggak ada artinya. Jadi aneh sekali ya. Yang paling jelas ya nomor 1, nama Allah disebut Al-Husna, maka itu pasti karena ada sesuatu di dalamnya gitu, yaitu ada sifat yang sempurna. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.